ketika seseorang berkumur-kumur di dalam wudu ataupun di dalam mandi, kemudian tanpa terasa air masuk ke dalam rongga yang terbuka sampai masuk ke dalam perut, bagaimana hukumnya? Di sini ada dua. Ketika orang itu berkumur-kumur secara berlebihan, dia berkumur-kumur biasa aja, yang disunatkan itu biasa-biasa aja. Kalau berlebihan sampai air masuk, maka itu batal puasanya. Ketika ilam yubadir biha fala yaqul asawm idza sabaqahu al-ma. Ketika orang berkumur-kumur dan tidak berlebihan tetapi tetap kemasukan air, maka puasanya tetap tidak batal. Yang di sini yang menjadi titik poin adalah ketika orang berkumur-kumur kemudian berkumur-kumurnya itu berlebihan, maka bisa membatalkan puasa apabila ada air yang masuk. Kalau tidak berlebihan maka tidak membatalkan puasa. In balagha fiha fayaqulu as-sawm idza sabaqahu al-ma li'anna al-mubalaghata makruhun min as-shaimi. Yang kedua, wa idza kana al-madmadatu ghayra ma'muran biha ghayra masyru'atin bi an kanat rabi'atan aw laysat min wudu'i aw al-ghusli fayaqulu bi as-sawm wa lam yubaligh. Nah, tadi kan yang pertama ketika seseorang berkumur-kumur di dalam wudu ataupun di dalam mandi, sunatnya kan 3 kali. Ketika kita berwudu, misalkan membasuh muka, kemudian membasuh telapak tangan, kan sunatnya 3 kali. Nah, kalau kita masih dalam usul kesunatan masih 3 kali dan tidak berlebihan, kemudian kemasukan air, maka tetap puasanya sah. Tapi kalau berlebihan tidak sah. Nah, yang kedua ini ketika seseorang berkumur-kumur tetapi kumur-kumurnya itu sudah tidak disunahkan. Contohnya berkumur-kumur yang ke-4 kali, itu kan sudah tidak disunahkan. Yang disunahkan kan 3 kali tadi. Kalau sudah 4 kali berkumur-kumur kemudian kemasukan air walaupun tidak berlebihan, puasanya tidak sah. Perbedaannya sama yang pertama. Kalau yang pertama karena masih disunahkan berkumur-kumur tadi, jadi kalau kemasukan air tetap dikatakan sah ketika tidak berlebihan. Nah, yang kedua ini adalah ketika seseorang berkumur-kumur tetapi kumur-kumurnya itu sudah tidak disunahkan, ketika kemasukan air walaupun tidak berlebihan membatalkan puasa. Paham ya? Jadi yang disunahkan itu hanya 3 kali. Kalau itu hanya 3 kali saja. Kalau sebelumnya tidak disunahkan. Kemudian al-mufattiru as-sabi al-istimna ayat qur'an khurujul mani imma biyadi aw biyadi halilatihi aw bi fikrin aw nadarin in alima al-inzalu bihima aw bi mudaja'atin fa idza anzala fi hadhihi al-halati batala sawmuhu. Nah, ini istimna itu masturbasi. Ini juga tidak diperbolehkan, bahkan bisa membatalkan puasa. Masturbasi dengan cara apapun membatalkan puasa. Nanti ada tafsirnya di bawah. Berarti ini khusus laki-laki atau perempuan ya? Insya Allah sama aja. Wa khulasatu mas'alatu khurujul mani annahu taratan yabtul wa taratan la yabtul. Nah, di bawah ini diterangkan masalah tentang keluarnya mani, mana yang membatalkan puasa dan mana yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama, bil istimna ayat bi khurujul mani mutlaqan bi kaifiyatin. Yaitu seseorang ketika masturbasi kemudian sampai keluar mani, maka otomatis puasanya batal. Yang kedua, wa idza basyara imra'atahu min ghairi hailin, yaitu ketika seorang suami istri yang berhubungan atau melaksanakan atau melakukan sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani tanpa adanya penutur. Jadi terbuka tanpa adanya penutur, tanpa adanya hail, tanpa adanya satir. Jadi itu juga membatalkan
menghayalkan sesuatu sampai keluar air mani. Kalau itu kan secara tidak langsung, jadi melihat atau membayangkan atau menghayal sampai keluar mani, maka puasanya tidak batal. Tetapi di sini tentu saja membatalkan pahala puasa. Yang kedua, idza kharaja bi mubasyaratin walakin bi hailin. Nah ini, yang kedua adalah ketika seorang suami istri itu melakukan aktivitas yang menyebabkan keluarnya mani tetapi dengan hail. Dengan hail itu berarti dengan penutup. Tidak tahu bagaimana caranya. Yang jelas seseorang suami istri yang melakukan aktivitas sehingga sampai menyebabkan keluarnya air mani tetapi ada penutupnya, maka di sini puasanya tidak batal. Yang batal tadi kan ketika seorang suami istri melakukan aktivitas dan bisa mengeluarkan air mani dan dilakukan secara langsung tanpa adanya penutup apapun. Masalah ini. Selanjutnya hukumnya orang mencium siapa aja ini, tidak ada diterangkan mencium istrinya atau siapa, tidak diterangkan. Hukumku berarti tahrumu idza kanat tuharriku syahwatahu. Nah, mencium itu diharamkan ketika bisa mendatangkan syahwat seseorang. Kalau tidak mendatangkan berarti tidak apa-apa. Wa amma idza lam tuharrik syahwatahu fa khilafun aula. Akan tetapi ketika seseorang itu mencium walaupun tidak mendatangkan syahwat, lebih baik ditinggalkan karena tidak ada yang tahu kan, ternyata ketika nanti sudah mencium tiba-tiba datang syahwat. Yang lebih bagus adalah tidak dilakukan. Wala tuqilu idza anzala bisabatan. Wala tuqilu illa idza anzala bisababihima. Wala tuqilu illa anzala bisababihima. Jadi yang tadi itu seseorang yang mencium kemudian sampai keluar air mani tidak membatalkan puasa. Bila bisa bima ini berarti bisa itu bukan? Iya, tetap tidak membatalkan puasa. Berarti ini membatalkan pahalanya puasa. Al-mufattiru as-salamin al-istiqa'atu ayatulaku wa ta'amudul khurujul bayi fayabtulu walau kana qalilan. Nah ini yang sering ini ada kebiasaan seseorang yang biasanya ketika sikat gigi atau ketika mandi biasanya sering ada yang muntah-muntah. Nah jadi di sini dibahas bagaimana hukumnya orang yang muntah. Apa sih muntah itu? Ayatulaku wa ta'amudul khurujul bayi. Seseorang yang menyengaja mengeluarkan sesuatu yang telah masuk di dalam tubuh kita. Batasannya adalah kemarin di sini tenggorokan. Ketika makanan itu sudah masuk melewati tenggorokan, ketika sengaja dikeluarkan lagi, maka puasanya tidak sah karena itu termasuk dalam ini muntah, perbuatan muntah yang disengaja itu bisa membatalkan puasa. Walau yang dimuntahkan tadi itu sesuatu yang tidak berubah bentuknya. Contohnya ketika seseorang makan nasi tetapi sudah sampai ke lebih dari tenggorokan ini, dan setelah itu dimuntahkan masih keluar dalam bentuk nasi, tidak tercampur apapun, tetap membatalkan puasa. Ini kalau disengaja, berarti kalau tidak disengaja ya tidak. Wal hukmu idza kharaja minhu al-bay'u anna famahu mutanajjisun fa yajibu 'alaihi an yaghsilahu wa yubalighu bil maqdati hatta yaghsila jami'u ma fi famihi min hadhihi dhahiri wa la yubtilu as-sawma idza sabaqahu al-ma'u ila al-jawfi biduni ta'ammudin li'anna izalatan najasati ma'murun biha. Nah ini ketika seseorang muntah, lalu apa yang harus dilakukan? Yang pertama, an-nafam mutanajjisun. Jadi ketika muntah, maka di dalam mulut kita ini sudah bercampur dengan sesuatu yang najis. Nah, sesuatu yang najis ketika masuk di dalam mulut maka wajib dibersihkan. Bagaimana caranya?
yaitu dengan berkumur-kumur. Di sini berkumur-kumur dianjurkan untuk berlebihan. Maksudnya berlebihan itu benar-benar dibersihkan walaupun sampai 3 kali atau 4 kali tidak apa-apa. Karena apa? Karena sesuatu yang najis itu ketika nanti masuk ke dalam tubuh kita juga bisa membatalkan puasa. Makanya boleh berkumur-kumur secara berlebihan. Kalau yang tadi itu berkumur-kumur secara berlebihan, ketika sampai adanya air yang masuk ke dalam tubuh kita, maka tidak sah. Karena tadi itu sunnah. Wudhu kan sunnah, berkumur dalam wudhu. Kalau ini wajib, karena apa? Membersihkan kotoran, membersihkan najis dari mulut kita. Jadi walaupun berlebihan, kemudian ada air yang masuk secara tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasa. Ini masalah tentang muntah. Mungkin pertanyaan tentang muntah? Kalau waktu makan temenku itu gimana? Tapi nggak keluar. Berapa tidak keluar. Oke. Kadang kan ada orang yang tetap cekuan mengatakan. Mau muntah tapi nggak keluar. Berapa selama tidak keluar dan tidak disengaja. Jadi di sini ini kasusnya ketika seseorang menyengaja mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuhnya. Kalau tidak disengaja, berarti tidak membatalkan puasa. Terus orang naik kendaraan terus mabuk, itu gimana? Kalau nggak disengaja, mabuk sampai muntah-muntah. Ya nggak apa-apa, berarti langsung wajibnya adalah dibersihkan. Kalau muntah, berarti kan di sini sudah ada najisnya. Ketika najis nanti ditakutkan ketika air liur itu masuk sudah bercampur dengan najis, maka puasanya batal. Nah, ketika seseorang berpergian kemudian muntah, apa yang harus dilakukan? Yaitu harus dibersihkan, disucikan mulutnya. Itu wajib karena menghilangkan najis itu sesuatu yang wajib. Ketika tadi itu berkumur-kumur dalam usahanya menghilangkan najis, kemudian ada air yang masuk tanpa disengaja, tidak membatalkan puasa. Ini bab yang kemarin kita bahas tapi secara lengkap. Aksamul fiqhi bi'tibari ma yalzamu bisababi arba'at ini. Ketika seseorang tidak berpuasa atau membatalkan puasanya dengan sebab apapun, apa konsekuensinya, apa yang harus dilakukan orang itu ketika setelah Ramadan. Di sini ada empat macam. Yang pertama, ma yalzamu fihi al-qada'u wal fidyatu isnani. Yang seseorang yang membatalkan puasa atau seseorang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, pertama adalah wajib baginya qada dan fidyah. Ini yang pertama. Siapa saja yang wajib membayar qada dan fidyah? Ada 2 orang. Al-iftaru li khawfin ala ghairihi ka fitril hamili li khawfiha ala janiniha wal murdi li khawfiha ala radiha. Jadi ini yang pertama adalah seseorang yang wajib membayar qada dan fidyah. Yang pertama adalah orang yang hamil ataupun orang yang menyusui yang tidak berpuasa karena takut anaknya atau janinnya. Itu wajib bagi dia dua bentuk. Yang pertama qada sama fidyah. Kan orang misalkan seseorang yang hamil atau seseorang menyusui itu boleh saja tidak berpuasa karena dia termasuk ulur syar'i. Itu wajib dua-duanya. Jadi qada dan juga harus bayar fidyah. Yang pertama. Yang kedua, amma idza farata khawfan ala anfusihim wa ala tilma fa laysa alaihim illa qada faqat. Tetapi ketika seseorang tadi itu membatalkan puasanya karena takut dolor atas keduanya, takut ada bahaya atas ibu dan anaknya, maka wajibnya cuma satu, yaitu qada tanpa fidyah. Al-infaqu ma takhirul qada man kanihi hatta ata Ramadan akhir bi ghairi udhrin. Nah, ini yang sering ini. Yang kedua yaitu yang wajib qada dan fidyah adalah seseorang yang mempunyai hutang puasa sampai datang Ramadan tapi puasanya belum di sahur.
kan wajib membayar kodok puasa ternyata sampai Ramadan datang puasanya tetap belum dibayar, maka ketika datang Ramadan lagi setelahnya lagi nanti dia wajib wajib membayar qadha dan juga wajib membayar fidyah. Gitu. Jadi ada dua kondisi seseorang wajib qadha dan wajib fidyah, yaitu seseorang yang membatalkan puasa atau seseorang yang tidak berpuasa karena takut ada bahaya atas orang lain, yaitu anaknya atau janinnya. Yang kedua, ketika seseorang tidak berpuasa dan belum membayarnya sampai datang Ramadan yang selanjutnya. Tentunya ini tidak bayarnya karena tidak adanya uzur. Kalau adanya uzur gimana? Ya nggak apa-apa. Contohnya orang yang tidak berpuasa karena hamil untuk Ramadan kali ini. Sebelumnya dia kan ketika Ramadan datang masih menyusui. Sedangkan menyusui itu juga diperbolehkan tidak berpuasa. Maka ketika kasusnya seperti ini, nanti ketika mengqadha puasanya tetap diwajibkan satu, yaitu qadha, tidak diwajibkan dua, walaupun sudah datang Ramadan lagi. Kenapa? Karena tidak puasanya seseorang itu tadi karena adanya uzur. Di sini itu yang dibahas adalah ketika seseorang tidak mengqadha puasa tanpa adanya alasan atau tanpa adanya uzur syar'i. Wal fidyatu, terus apa fidyah itu? Al fidyatu hiya mudun wahidah bi kulli yawmin min ghalibi kulli baladi wa taqarrabu al fidyatu bi taqarruri as-sinin. Al fidyah itu yaitu satu mud setiap hari yang dikasihkan kepada orang miskin min kulli baladi, dari makanan pokok daerah tersebut. Kalau misalkan di Papua atau di mana, misalkan gandum, ya wajibnya berarti gandum. Kalau di sini makanan pokoknya nasi, berarti ya nasi. Itu satu. Yang paling terus adalah 7 ton. Nah, bayarnya fidyah ini berlipat-lipat berdasarkan larangan yang dia kerjakan. Kalau misalkan tadi itu tidak membayar satu kali lewat Ramadan satu kali, maka fidyahnya satu lagi. Ternyata pada ada Ramadan datang lagi dia belum membayar qadha-nya, maka fidyahnya naik, yang tadinya satu kali menjadi dua kali. Kalau sampai datang Ramadan yang selanjutnya dan belum diqadha puasanya, berarti juga dikalikan lagi, berarti tiga kali. Tetapi untuk membayar puasanya tetap satu. Misalkan saya tidak berpuasa pada Ramadan ini, kemudian Ramadan yang akan datang saya belum membayar puasa, maka bagi saya wajib qadha dan fidyah satu. Ternyata saya tidak membayar lagi sampai datang Ramadan yang kedua, maka wajib bagi saya qadha puasa satu, fidyah dua kali. Kalau sampai datang puasa yang ketiga, maka bagi saya tetap wajib qadha satu, tetapi fidyahnya dikalikan jadi tiga kali. Jadi yang ini berkali lipat berdasarkan tahun yang dia lalui dan belum diqadha puasanya. Jelas ya? Yang kedua, ma yalzamu bihi al-qada'u duna fidyati, yaitu seseorang yang wajib membayar qadha saja tanpa fidyah. Kalau ma'alaihi wa nasin niyati wa du'ani bi fitri bi ghairi juma'in, yaitu seseorang yang tidak berpuasa atau seseorang yang membatalkan puasa disebabkan mu'alaih pingsan, wa nasi an-niyati, yaitu orang yang lupa niat kan kemarin kita bahas niat itu wajibnya mulai maghrib sampai sebelum subuh. Kalau niatnya lupa di antara itu, maka dia wajib qadha. Puasanya tetap diteruskan, tetapi tetap wajib qadha. Wal muta'addid bihi, atau seseorang yang sengaja membatalkan puasanya selain jima. Semua yang membatalkan puasa selain jima, maka wajib dia mengqadha puasanya. Kalau batalnya puasa disebabkan karena jima, maka ada dua. Yang pertama yaitu memerdekakan budak. Yang kedua puasa berbulan berturut-turut. Kalau tidak mampu baru memberi makanan kepada 60 orang miskin. Itu kalau hukum orang yang tidak berpuasa disebabkan jima.
Yang ketiga, maya zamu bihi al-fidyah dona qada. Yang ketiga adalah yang wajib membayar fidyah saja tanpa qada. Kalau ini tadi kan wajib membayar qada saja tanpa fidyah. Nah, yang sekarang wajib membayar fidyah tanpa qada. Siapa? Kasayusin kabirin, yaitu seperti seseorang yang sudah tua, yang umur, yang memang sudah tidak mampu untuk berpuasa. Wal maridil ladzi la yujabaru, dan seseorang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Maksudnya seseorang yang sakit yang dia itu memang jadi kayaknya itu tidak akan sembuh gitu, kayaknya. Kalau sembuh atau enggak kan Allah yang tahu. Cuman kita manusia hanya mengira-irakan. Kata dokter itu penyakitnya sudah parah atau memang benar-benar beliau itu sudah tidak kuat, maka diperbolehkan tidak berpuasa dan hanya wajib baginya membayar fidyah seperti yang saya terangkan kemarin. Yang terakhir, mala yalzamu fihi al-qada wal fidyah. Seseorang yang tidak diwajibkan membayar qada ataupun membayar fidyah, jadi tidak diwajibkan kedua-duanya. Siapa? Yaitu kafir taril majnuni bainal muta'ati bijununi. Seseorang yang datang gilanya, orang yang berpuasa tiba-tiba kabur sakit gilanya, maka orang yang seperti itu walaupun puasanya batal tidak diwajibkan apa-apa, tidak diwajibkan mengqadha dan juga tidak diwajibkan membayar fidyah. Yang paham itu, jadi ada 4 kondisi ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Kamu ya. Yang terdapat satu pembahasan lagi. Halatu wujud qada'i manusakin al-hulubi sinton. Ini agak susah sedikit. Jadi agak memberatkan. Halatu wujud qada'i manusakin al-hulubi. Seseorang yang puasanya tidak sah, bagi dia wajib membayar qada dan juga wajib tetap berpuasa. Maksudnya gimana? Dia wajib tetap menahan dari segala sesuatu yang dilarang di dalam puasa. Yang pertama, alam muta'addin bifitrihi. Seseorang yang menyengaja membatalkan puasanya. Tadi kan harus wajibnya adalah qada. Dan ternyata dia ini juga tetap wajib tidak boleh makan dan minum. Contohnya tadi misalkan seseorang yang sengaja mengeluarkan mani kan membatalkan puasa. Nah, ketika puasanya sudah batal, bagi dia tetap wajib tidak boleh makan dan minum ataupun melakukan segala sesuatu yang dilarang di dalam puasa. Susah kan? Padahal puasanya sudah jelas-jelas tidak sah, tapi tetap wajib al-imsak, yaitu tetap wajib menahan. Yang kedua, orang yang puasanya tidak sah tetapi tetap wajib qadha dan imsak, yaitu alata niyati lailan walau sahwan. Seseorang yang lupa niat kan puasanya tidak sah. Wajibnya bagi dia adalah membayar apa puasanya. Tetapi ketika Ramadan, ketika dia berpuasa tadi itu tetap wajib menahan, tidak boleh makan dan minum. Walaupun dia sudah tahu dia itu lupa niat yang menyebabkan puasanya batal. Ini agak berat. Yang ketiga, alaman tasahhara dengan baqa alaihi wa dana khilafuhu, yaitu seseorang yang sahur dia kira itu waktunya masih belum subuh. Ternyata dia tahu setelahnya, ternyata tadi itu saya sahur dan waktunya sudah masuk subuh. Berarti kan puasanya tidak sah. Nah, bagi orang yang seperti ini tetap diwajibkan puasa. Maksudnya tidak boleh makan dan minum. Dan bagi dia juga wajib mengqadha nanti setelah Ramadan. Yang keempat, alaman afdhara dan al-huruban babana khilaful. Seseorang yang berbuka dikiranya itu sudah masuk maghrib, ternyata belum maghrib, itu juga puasanya tidak sah, tetapi dia tetap wajib mengqadha dan juga wajib imsak gitu. Jadi orang yang baru bangun, contohnya orang yang baru bangun tidur, dia kan agak lupa itu masih belum 100%. Tiba-tiba dia makan karena menurut dia sudah masuk maghrib. Nah, ternyata dia tahu, ternyata tadi itu saya salah karena belum masuk waktu maghrib. Maka wajib bagi dia mengqadha dan juga imsak, yaitu menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Yang
kelima, alaman badalahu yaumu salatina sya'ban annahu min Ramadan. Alaman badalahu yaumu salatina sya'ban annahu min Ramadan. Jadi seseorang yang mengira bahwa hari ini adalah 30 bulan Sya'ban, kan itu masuk dalam hari Syak, antara masuk Sya'ban ataupun Ramadan. Ketika seseorang mengira bahwa tadi itu tanggal 30 bulan Sya'ban, berarti kan belum diwajibkan berpuasa. Ternyata perkiraannya itu salah. Tanggal 30 tadi itu ternyata sudah masuk Ramadan. Ya berarti dia wajib, misalkan dia tahu itu waktu zuhur gitu. Oh ternyata hari ini udah masuk waktu 1 Ramadan, maka bagi dia wajib al-imsak, yaitu wajib berpuasa, dan juga nanti wajib mengqadanya 1 hari setelah Ramadan. Yang terakhir, alaman sabahu ma'un ghairu masyru'in min maqmadatin aw istisyakin aw huslin, yaitu seseorang yang batal puasanya karena masuknya air yang disebabkan dari aktivitas tadi berkumur-kumur yang tidak disunahkan. Itu berkumur-kumur yang ketiga yang disunahkan yang hanya 3 kali saja di dalam wudu. Apabila berkumur-kumur lebih dari 3 itu bukan perkara sunnah. Nah ketika bukan perkara sunnah kemudian kemasukan air, maka puasanya tidak sah. Dan orang yang puasanya tidak sah, dalam hal ini dia wajib qada dan juga dia wajib al-imsak, yaitu menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ada pertanyaan? Lupanya tadi pertama sudah dijamak. Oh kalau sudah dijamak nanti boleh. Yang apa? Saya berniat puasa Ramadan penuh di dalam bulan Ramadan tahun ini dengan Allah, itu nggak apa-apa. Nah inilah pentingnya niat niat menyeluruh. Kalau pada hari pertama kemarin kita belum niat menyeluruh, maka nanti boleh setelah maghrib niat lagi. Ya Allah, saya niat puasa pada bulan Ramadan penuh tahun ini lillahi ta'ala. Jadi itu adalah untuk mengantisipasi ketika kita lupa niat. Karena memang kita kadang-kadang tadi udah niat, ternyata ingat pas puasa ternyata belum niat. Kalau sudah niat menyeluruh tadi itu maka tidak apa-apa, puasanya tetap sah. Terus wong duka kadang-kadang ning musala atau masjid liyane wis tarhim sampai azan tapi ternyata belum waktunya maghrib itu. Ya berarti puasanya nggak sah. Yang dosa siapa? Yang dosa yang siapa itu? Nah, yang dosa yang mengabarkan ini, yang dia mau murid di mesin ini kan biasanya gitu. Dia satu paket antara qiraat, kan pakai kaset, satu paket antara qiraat, tarhim sama azan. Nah biasanya kan dia hanya mengira-ngirakan kira-kira 5 menit lagi sudah azan, maka saya hidupkan mesinnya. Ternyata dia lupa untuk mematikan pada puasa maghrib belum datang. Dari qiraat kemudian langsung nyambung tarhim, kemudian langsung azan, padahal belum waktunya. Nah, siapa yang dosa? Yang bisa yang menghidupkan itu. Terus berarti yang harus kita lihat apanya kalau kayak gitu, harus kita punya ini jam sendiri. Jadi kalau sekarang kemarin itu maghrib jam 5.20 kemarin. Jadi kayaknya awal-awal kemarin jam 5.23. Sekarang semakin semakin siang jam 5.20 gitu. Jadi lebih aman kita melihat di jam kita sendiri daripada mengikuti sesuatu yang kadang itu kita belum yakin. Gitu. Kadang mama sering ngomong karena kan beda antara masjid satu dengan masjid yang lainnya sudah ada, yang sini baru ada. Untuk meyakinkan agar kita benar-benar yakin itu sudah masuk waktu maghrib, yang ini kita harus punya jadwal waktu sendiri. Kalau enggak ikut radio ataupun TV, kalau itu insya Allah sudah pasti, karena dia akan memberitahukan waktu maghrib sesuai dengan jam yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada lagi pertanyaan? Ya. Alhamdulillah ini mungkin hanya bisa pembahasan kali
itikaf.